Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, di sini Bapak langsung saja menjelaskan materi kuliah hadis ahkam 1 dengan materi ketujuh. Pertemuan ketujuh ini berhubungan dengan kurban dan akikah. Terlebih dahulu kita harus mengerti di sini apa pengertian kurban. Nah, kurban itu dalam ilmu fikih itu dikenal juga dengan istilah udhiyah. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Quran karya Imam Al-Qurtubi mendefinisikan udhiyah secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada waktu duha. Kambing yang disembelih pada waktu duha. Sedangkan udhiyah menurut istilah syara' sebagai mana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdi dalam kitab Hasyiah, Ibnu Abdin adalah hewan yang disembelih dengan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di hari nahar atau hari kurban dengan syarat tertentu. Kita lihat di sini hukum kurban. Itu surat Al-Maidah ayat 27. Yang artinya watlu alaihim naba'ab nai Adam bil haqqi. Nah, ceritakanlah kepada mereka itu kisah-kisah anak Adam, kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya, menurut kenyataan yang ada. Ketika keduanya qarraba qurbanan, ketika keduanya itu mempersembahkan korban, fatuqbila min ahadihima, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang lain, Qabil. Artinya putra anak Adam itu berdua orang ikut kurban, ada Habil, ada Qabil. Kalau dari Habil itu tidak Habil itu diterima kurban, sedangkan Qabil itu tidak diterima kurban. Kemudian yang Qabil yang tidak diterima kurbannya ini berkata, la aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Aku pasti membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah. Di ayat ini kita diajarkan belajar ikhlas itu dalam melaksanakan berkurban. Kita harus berikut kurban itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena sebab lainnya, bukan karena memamerkan kekayaan, atau bukan karena ingin dipuji orang lain, bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi kita berkurban itu hanya
untuk menjalankan ibadah di sisi Allah, dan kita ikhlas agar ibadah kurban kita itu diterima oleh Allah, dan harus memilih kurban yang terbaik. Tidak boleh mengorbankan kurban yang tidak baik atau cacat. Kemudian kita lihat ayat As-Saffat ayat 110 sampai ayat 100 sampai 110. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighalamin halim. Maka kami beri kabar gembira itu kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang halim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim berupa anak yang sabar, yaitu namanya Ismail. Maka falamma balagha ma'u as-sa'ya, maka tak kalah anak itu sampai pada umur yang sanggup untuk berusaha bersama Ibrahim, qala, maka ketika itu Ibrahim berkata, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah, fanzur, maka pikirkanlah, madza tar, bagaimana pendapatmu. Kemudian dia Ismail, qala, Ismail itu menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Perintahkanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Qad sadaqta ar-ru'yah, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami tembus anak itu, artinya kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, sejahtera bagi Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, di dalam ayat ini adalah syariat kurban, hukum kurban ya, yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Ini kalau ayat pertama ini menyatakan bahwa kurban itu ya sebenarnya itu sudah terjadi ya pada masa Nabi Adam, kemudian juga dilanjutkan pada masa Nabi Ibrahim. Istilah kurban sudah ada sejak masa kenabian Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada kedua anaknya yang menyerahkan kurban kepada Allah. Menurut jumhur ulama, yang mempersembahkan kambing adalah Habil, sedangkan yang mempersembahkan makanan adalah Qabil. Ya, sebagaimana tafsir dalam ayat ya surat Al-Maidah ayat 27 ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima kambing Habil. Sehingga Ibnu Abbas dan juga ulama lainnya mengatakan yang dijadikan hewan kurban adalah kambing kibas. Syariat pertama Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban ini dilakukan pertama kalinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Hadis Imam Ahmad menyatakan bahwa ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu kurban?" Maka dijawab, kurban itu adalah ibadah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim. Hal yang perlu kita lihat, kurban ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna dekat. Hal ini mengandung makna bahwa ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri, membuktikan kesetiaan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada malam 8 Zulhijjah, beliau mendapatkan perintah melalui mimpinya untuk mengorbankan anaknya. Namun beliau tidak yakin apakah perintah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari syaitan laknatullah. Beliau berpikir dan merenung yang mana tanggal 8 Zulhijjah tersebut umat muslim disyariatkan untuk melakukan puasa pada tanggal tersebut. Pada hari selanjutnya, malam tanggal 9, Nabi Ibrahim bermimpi lagi tentang hal yang sama, baru beliau yakin bahwa itu perintah dari Allah. Hari itu dikenal sekarang sebagai hari Arafah. Bertepatan Nabi Ibrahim berada di Arafah, dan sekarang umat muslim disyariatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Tetapi pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurban unta sebagai pengganti mimpinya. Karena pada mimpinya, anaknya Nabi Ismail yang harus dikorbankan. Lalu pada malam selanjutnya, beliau bermimpi lagi tentang hal yang sama. Sehingga keesokan harinya, beliau sudah bulat tekad dan menyembelih anaknya. Tibalah waktu yang ditunggu, Nabi Ismail pun dengan hati yang sabar menyanggupi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi bapaknya. Tidak bisa dipungkiri hati seorang bapak menangis. Hal ini tentang pertarungan perasaan seorang ayah, dan di sisi yang lain merupakan kewajiban seorang rasul. Allah memberikan fadilah kepada bapak dan anak ini, Ismail yang akan disembelih terganti tiba-tiba dengan seekor kambing. Dari sinilah awal mula disyariatkan ibadah kurban
bagi umat Islam sekarang. An Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mangkana, man itu barang siapa, mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, ya artinya mempunyai kelebihan harta, keluasan rezeki, walam yudahi, ya keluasan rezeki untuk berkorban, namun tidak berkorban, fala, maka janganlah yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ya, Bapak ulangi lagi, hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki ya untuk berkorban namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini dijadikan dalil wajibnya itu berkurban bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Hal ini jelas ketika Rasulullah melarang mendekati tempat sholat. Larangan ini menunjukkan bahwa hal tersebut itu merupakan meninggalkan kewajiban, seakan beliau mengatakan sholatnya tidak bermanfaat jika meninggalkan kewajiban ini. Nah, ini adalah pendapat wajib. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kemudian dilanjutkan hadis yang lainnya, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 amalan wajib bagiku, ada 3 amalan wajib itu bagi Nabi Muhammad. Ya. 3 amalan wajib bagi Nabi Muhammad, tapi sunnah itu bagi kalian. Wahunna lakum, tetapi itu sunnah bagi kalian. Nah, apa yang 3 tersebut? Nah, ini dijawab oleh Nabi. Yang pertama itu adalah berkurban. Ya, berkurban itu wajib bagi Nabi, tapi sunnah itu bagi kalian, bagi umatnya. Kalau merujuk kepada hadis ini. Kemudian yang kedua itu salat witir. Salat witir itu wajib bagi Nabi, tetapi sunnah bagi umatnya. Kemudian warak atal fajri, salat 2 rakaat sebelum subuh. Salat 2 rakaat fajar itu sebelum subuh itu wajib bagi Nabi, tetapi sunnah bagi umatnya. Kita lihat di sini, ini berkurban itu wajib bagi Nabi, tetapi sunnah itu bagi umatnya. Kalau berdasarkan hadis dari Ad-Daraqutni ini, hadis 1650. Nah, dari sinilah para ulama nanti ada berbeda pendapat berkenaan dengan hukum kurban. Ada yang mengatakan wajib sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, itu bagi yang mampu, yang memiliki keluasan rezeki, ya, dalam memahami hadis dari Abu Hurairah ini. Ada juga yang mengatakan wajib, ya, berdasarkan hadis Ad-Daraqutni ini, hadis 1650 berkenaan dengan hukum kurban. Ya. Asal pensyariatan kurban dari Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Kurban disyariatkan itu berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Konsensus kesepakatan para ulama. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah
karena Tuhanmu dan berkurbanlah kamu, wanhar, berkurbanlah kamu. Nah, ini dalil pensyariatan berasal dari Al-Quran, ada juga berdasarkan dari sunnah, ada juga berdasarkan ijma' para ulama. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dan selainnya itu berkata, yang dimaksud dengan anhar dalam ayat ini adalah menyembelih kurban, yaitu menyembelih unta dan sejenisnya, sejenis lain seperti kambing. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir, Zadul Ma'asir, karya Ibnu Jauzi, dan tafsir Al-Qurtubi. Sunnah yaitu perbuatan Nabi. Ya, pensyariatan kurban ini sunnah. Sunnahnya dalam artian ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi itu berkurban dengan dua kambing, gemuk bertanduk, dua kambing gemuk dan bertanduk. Fara'aituhu, ya, saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wadi'an qadamahu ala sifahi ima. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Ya. Kemudian yusami, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca basmalah, yusami, wa yukab biru. Nabi Muhammad SAW itu bertakbir, membaca basmalah, kemudian bertakbir, dan fadzubahahuma biyadihi, dan menyembelih dua kambing tersebut itu dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Ibadah kurban dalam rangka mengikuti sunnah, mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mangkana zabah qabla shalah falyu'id. Ini terkait nanti dengan waktu penyembelihan kurban itu, bahwasanya kurban itu yang namanya kurban itu disembelih itu sesudah sholat Idul Adha. Kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha, itu kata Nabi itu mesti harus diulang lagi, karena itu bukan kurban namanya, karena kurban itu diadakan setelah sholat Idul Adha. Nah, kita lihat hadis ini juga terkait dengan ibadah kurban dalam rangka mengikuti sunnah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini Nabi membawa dua kambing kibas, kemudian menyembelih keduanya. Ya, menyembelih keduanya. Waqaman nas ila gunaimatin, dan Nabi membagi fata waza'uha au qala, Nabi itu membagi-bagikan itu daging kurbannya, daging kurban dari dua kambing ini kepada masyarakat. Artinya di sini Nabi sendiri yang melakukan ibadah kurban, dan kita sebagai umat Islam mesti harus mengikuti apa yang dilakukan Nabi, atau dalam artian kita mesti harus mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi itu berkurban, maka kita juga harus mengikuti sunnah Nabi, yaitu ikut berkurban. Nah, ini bentuk pensyariatan kurban. Dari ijma, ya, dari konsensus pendapat ulama adalah apa yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin dari zaman Nabi SAW sampai sekarang tentang pensyariatan kurban, dan tidak ada satu nukilan dari seorang pun
yang menyelesaikan hal itu. Sandaran ijma' tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini asal pensyariatan kurban, baik dari Al-Quran, hadis atau dari ijma'. Kita lihat di sini, ya, pendapat dari Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu mengatakan dalam Al-Mughni, kaum muslimin telah sepakat tentang syariatan kurban. Sedangkan Ibnu Hajar radhiyallahu anhu mengatakan dan tidak ada perselisihan pendapat bahwa kurban itu termasuk syiar agama. Hukum berkurban. Para ulama ini berbeda pendapat ya tentang hukum kurban. Menjadi beberapa pendapat, yang paling masyhur ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf dan yang setelah mereka. Yang dimaksud adalah sunnah muakkadah, ya sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Tapi meskipun tidak dilakukan, itu tidak berdosa. Tapi ditekankan untuk dilakukan. Nah, ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, hukum kurban adalah wajib. Nah, secara syar'i atas muslim yang mampu. Wajibnya itu bagi yang mampu, bukan bagi yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu itu tidak wajib. Nah, ini dilihat ya, hukum kurban adalah wajib secara syar'i atas muslim yang mampu dan tidak musafir, dan berdosa jika tidak berkurban bagi yang mampu. Nah, kalau bagi yang tidak mampu bagaimana Pak? Ya, kalau bagi yang tidak mampu itu tidak wajib kurban. Nah, ini menurut pendapat Abu Hanifah dan selainnya dari para ulama. Setiap pendapat ini berdalil dengan dalil yang telah dipaparkan dalam kitab-kitab mazhab. Pendapat yang menenangkan jiwa dan didukung dengan dalil-dalil yang kuat adalah pandangan dari Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, itu tidak wajib. Sunnah yang ditekankan untuk melakukannya, tapi itu tidak wajib. Ya. Ibnu Hazm radhiyallahu anhu berkata, kurban hukumnya sunnah hasanah, tidak wajib. Barang siapa meninggalkannya tanpa kebencian terhadapnya, maka tidaklah berdosa. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban kurban atas orang yang mampu. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kurban itu sunnah bagi orang yang mampu. Jika tidak melakukan tanpa uzur, maka ia tidak berdosa dan tidak harus mengqadanya, tidak harus menggantinya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu wajib atas orang yang mampu. Kemudian kita membahas tentang akikah. Nah, sebelum kita melanjut tentang hukum akikah, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari akikah. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tuhfatul Maudud halaman 2526 mengatakan bahwa Imam Jauhari berkata, akikah ialah menyembelih hewan pada hari ke-7. Nah, ditekankan di sini akikah ialah menyembelih hewan itu pada hari ke-7-nya sejak kelahiran seorang anak dan mencukur rambutnya. Nah, selanjutnya Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, dari penjelasan ini jelaslah bahwa akikah itu disebut demikian karena mengandung dua unsur di atas dan ini lebih utama. Kemudian kita lihat Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syariat, maka yang dimaksud dengan akikah adalah makna berkurban atau menyembelih. Ya, kita lanjutkan di sini tentang hukum berkurban. Ya, kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama hadis Sunan Abi Daud 2454
5. Ya, dari Samrah, ya, dari seseorang dari Bani Samrah itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ya, yang namanya qala kullu bulan, kullu, ya, setiap, ya, setiap anak, ya, setiap anak, nah, dari Samrah, hadis yang diriwayatkan dari Samrah ibnu Jundub bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin, ya, setiap anak, setiap anak rahinatun bi aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya, tusbahu anhu, tusbahu, disembelihkan untuknya, yauma sabi'ihi, pada hari ke-7-nya, wa yakhluqu, dan dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama. Ya, dari Samrah ibn Jundub bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7, ya, dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Ya, salah satu hak anak itu selepas ia lahir dan belum mencapai usia balik, ya, itu yang adalah itu orang tuanya mesti melaksanakan ibadah akikah, yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Hukum melaksanakan akikah itu kalau dilihat itu sunnah muakkadah, ya, yang arti sunnah muakkadah adalah amat ditekankan pengerjaannya. Nah, jika muslim yang menunaikan ibadah ini memiliki kemampuan dan kelapangan harta. Sunnah muakkadah bagi yang memiliki kemampuan dan kelapangan harta. Nah, hadis yang an-rajulin min Bani Damrah, hadis yang diriwayatkan dari seorang dari Bani Damrah, dari bapaknya, ia berkata, qala su'ila, ya, su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang hukum akikah. Beliau menjawab, faqalah, beliau menjawab, saya tidaklah uhibbu al-uquqah, saya tidak suka akikah. Seakan-akan itu beliau membenci penamaan tersebut. Nah, seakan-akan beliau membenci penamaan tersebut. Waqala, beliau bersabda, man wulidalahu walad, barang siapa dikaruniai seorang anak, fa ahabba ayyan suka an waladihi falyaf'al, ya, hendaklah dia, ya, kalau dia suka, ya, hendaklah ia barang yang memberikan itu ayun suka an waladihi, ya, memberikan penamaan, ya, anaknya itu diberi anak itu, lantas dia berkata menyembelih kambing untuk laksanakanlah. Ya. Artinya di dalam hadis ini
barang siapa yang dikaruniai itu seorang anak dan berkeinginan untuk menyembelihkan kambing untuk anaknya, falyaf'al, maka laksanakanlah. Berarti di dalam hadis ini ada perintah dari Nabi, ya, untuk bagi siapa yang berkeinginan untuk menyembelih kambing, ya, bagi yang memiliki anak itu silahkan dilaksanakan. Ya. Kemudian lanjut kepada hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Baridah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, akikah itu ialah menyembelih, baik itu menyembelih kambing itu pada hari ke-7, bukan pada hari ke-14 dan bukan pula pada hari ke-21. Dalil-dalil syar'i tentang akikah. Nah, dari Saman bin Amir Ad-Dabi, dia berkata, Rasulullah bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari 5472. Untuk lebih lengkapnya lihat Fathul Bari. Ya. Makna menghilangkan gangguan adalah mencukur rambut bayi atau menghilangkan semua gangguan yang ada. Dari Samurah bin Judab, dia berkata, Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Sahih, hadis riwayat Abu Daud 2838, Tirmizi 1552, An-Nasa'i 166, Ibnu Majah 3165. Nah, dan selanjutnya dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing. Ya, berarti untuk bayi laki-laki akikahnya itu 2 kambing, yang sama dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan itu akikahnya itu 1 kambing. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, menakikahi Hasan dan Husain dengan 1 kambing dan 1 kambing. Dari kemudian hadis yang lainnya kita bisa melihat di sini dari Amr bin Syu'ab, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 kambing yang sama dan untuk perempuan 1 kambing. Dari Fatimah binti Muhammad ketika melahirkan Hasan, dia berkata, Rasulullah bersabda, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya. Al-Alamah Imam Asy-Syaukani radhiyallahu anhu berkata dalam Nailul Awtar, jumhur ulama berdalil atas sunnahnya akikah dengan hadis Nabi. Ya, yang mana banyak hadis yang mengarahkan kepada bahwa hukum dari akikah itu adalah sunnahnya akikah dengan hadis Nabi, dan Nabi memang menganjurkan di sini untuk melaksanakan akikah, meskipun nanti ada ulama yang berpendapat bahwa akikah ini hukumnya sunnah muakkad. Kemudian kita lihat di sini kriteria hewan kurban dan akikah. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Ad-Dhahak Ubaid Ibnu Fayrus, Maula di sini budak, budak Bani Syaiban.
Ya, qala, ya, berkata, qultu lil Bara, ya, aku mengatakan kepada Bara, hadis nih, ya, ceritakanlah kepadaku, hadis nih, ceritakanlah kepadaku amma, mengenai apa, ya, naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minal adhahi, dari hewan kurban. Nah, qala, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri, nah, wayadi, dan tanganku, aksaru min yadihi, tanganku lebih pendek daripada tangannya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kemudian faqala arba'un, kemudian beliau itu bersabda 4 sifat, ya, arba'un la yazusna al-aura'ul bayyin, ya, 4 sifat yang tidak mencukupi, dalam artian di sini 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban, ya, adalah, nah, yang buta sebelah matanya, ya, al-aura'u bayyin, nah, awaruha, yang buta itu sebelah matanya, yang jelas, bayyin di sini jelas, yang jelas kebutaannya, ya. Kemudian yang wal maridatu al bayyin maraduha, yang jelas sakitnya, ya, yang jelas sakitnya, sakit yang jelas sakitnya. Nah, ini maksudnya sakit yang jelas sakitnya. Nah, wal maridatu al bayyinu maradaha, sakit, yang jelas sakitnya. Wal arja'u al bainu dhul'aha, nah, yang pincang yang jelas pincangnya. Nah, yang pincang yang jelas pincangnya. Nah, maksudnya dari ini yang pincang, yang memang benar-benar pincang itu yang dimaksud, ya. Kemudian wal kasiratu allati la tunqi, ya, pecah kakinya yang tidak memiliki sumsum, pecah kakinya yang tidak memiliki sumsum. Nah, dalam artian hewannya sangat kurus, tidak mempunyai sumsum tulang. Nah, qultu, saya katakan, saya tidak suka pada tanduknya. Ini akrahu ayyakuna fil qarni, dan saya tidak suka tanduknya terdapat cacat, naksun. Nah, Nabi tidak suka yang tanduknya itu terdapat cacat, dan pada giginya, ya, wa ayyakuna fis sinni naqsun, dan pada giginya terdapat cacat. Qala, ia berkata, makarih tahu, apa yang tidak engkau sukai atau yang engkau benci, fada'hu, maka tinggalkanlah, wala tuharrimhu ala ahad, jangan engkau haramkan atas seseorang. Jika kamu benci atas sesuatu, maka tinggalkanlah, ya, tapi jangan
engkau haramkan atas seseorang meskipun kamu benci sesuatu tersebut. Ya, Sunan An-Nasai hadis 4293. Ya, Bapak ulangi, hadis ini adalah hadis dari budak Bani Syaiban. Ya, ceritakanlah kepadaku itu mengenai apa yang dilarang Rasulullah SAW itu dari hewan kurban. Dia berkata, Rasulullah berdiri dan tanganku lebih pendek itu daripada tangannya. Kemudian beliau itu bersabda, 4 sifat yang tidak mencukupi atau 4 macam binatang yang tidak sah kalau dijadikan kurban, yaitu yang buta sebelah matanya, yang jelas itu kebutaannya, dan yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang pincang, yang jelas pincangnya, dan pecah kakinya yang memiliki sumsum. Nah, artinya sangat kurus, tidak mempunyai sumsum tulang. Nah, saya katakan, saya tidak suka pada tanduknya terdapat cacat. Dan pada giginya itu terdapat cacat. Ia berkata, apa yang tidak engkau sukai, maka tinggalkanlah dan jangan engkau haramkan atas seseorang. Nah, ini hadis ini berbicara tentang hewan kurban yang tidak sah untuk dikurbankan. Ada 4 kriteria yang terdapat di dalam hadis Sunan An-Nasai hadis 4293 ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tazbahu, janganlah kamu menyembelih, la tazbahu, janganlah kamu menyembelih illa, melainkan, musinnatan, melainkan yang telah berganti gigi, illa, kecuali, ayak surah, jika sukar, alaikum, jika sukar didapat. Nah, maka fatasbahu jaza'atan minad da'ni, maka boleh berumur 1 tahun yang masuk ke 2 tahun dari kambing atau domba. Sahih Muslim hadis 3631. Nah, Bapak ulangi lagi terjemahnya, bahwasanya ini hadis yang diriwayatkan dari Jabir berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu itu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi. Nah, ini penentuan umurnya. Ya, jika sukar didapat yang telah berganti gigi ini yang dimaksud oleh Rasulullah, maka boleh itu berumur yang 1 tahun, yang masuk ke 2 tahun dari kambing atau domba. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Ali berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, amarona itu memerintahkan kami, ya, an tastashrifa, ya, untuk memeriksa al-ain, untuk memeriksa mata, ya, atau telinga, serta agar kami wala nudahi bi aura'a, ya, serta agar kami tidak berkurban dengan aura, dengan
dan tidak berkurban dengan muqabalah, dan tidak berkurban dengan mudabarah, dan tidak juga berkurban dengan kharqa, ya, dan juga tidak berkurban dengan syarqa. Nah, ini istilah-istilah dalam hadis. Artinya Nabi memerintahkan kami, yaitu dimaksud adalah sahabat, untuk memeriksa di sini mata dan hidung, mata dan telinga hewan yang akan disembelih, dan tidak boleh ya berkurban dengan istilah-istilah yang disebutkan ini. Ya, kemudian qala Zuhair, kemudian Zuhair itu berkata, faqultu li Abi Ishaq, aku katakan kepada Abu Ishaq, apakah beliau menyebutkan Azakhra atba? Nah, apakah beliau menyebutkan atba? Ya. Ia berkata, qala, ia berkata, la qultu, tidak, aku katakan, apakah muqabalah? Ya. Famal muqabalah, apakah muqabalah itu? Ia berkata, qala, ia berkata, yuqta'u, ya, yang terpotong. Yuqta'u taraful uzuni, yang terpotong ujung telinganya. Aku katakan, kultu, aku katakan, famal muda barah, apakah itu yang disebut dengan istilah al-mudabarah? Ya. Ia berkata, yang terpotong-potong telinganya. Nah, kala yuqta'u min muakharil uzuni, yang terpotong-potong, ya, di ujung di belakang telinganya. Ya. Lalu aku katakan, apakah yang dimaksud dengan istilah asyarqa? Ya. Asyarqa ialah, ya, ia berkata yang telinganya itu sobek. Ya. Asoka kala tusyaqu al-uzunu, yang telinganya itu sobek. Kultu famal kharqa, apakah itu yang dimaksud dengan kharqa? Ia berkata, ya, qala tuhraqu uzunuha, yang dilubangi telinganya lisimati, untuk sebagai tanda. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya. Ya. Syarat-syarat hewan kurban dan hewan kurban. Yang utama yang dimakruhkan. Kurban itu memiliki beberapa syarat yang tidak sah kecuali jika memenuhinya. Yaitu, yang pertama, hewan kurban, ya, itu berupa binatang ternak. Ya, tidak boleh binatang buas yang bukan binatang ternak. Ya. Yaitu bisa unta, bisa sapi, bisa kambing, bisa domba, bisa kambing biasa. Yang jelas di sini tidak termasuk di sini ayam atau itik, karena yang paling kecil disebut di sini itu kambing, sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Nabi berkenaan dengan hewan kurban ini tidak pernah menyebutkan ayam atau itik untuk berkurban. Maka kita harus berpatokan itu pada hadis Nabi. Ya, meskipun ayam dan itik itu binatang ternak, tetapi Nabi tidak menyebutkan. Nah, yang Nabi sebutkan inilah kambing. Nah, dan sejenisnya. Ya. Yang kedua, kemudian kita lihat syarat yang tidak sah kecuali jika memenuhi, yaitu yang kedua, telah sampai usia yang dituntut syariat berupa jaza'ah. Jaza'ah ini berusia setengah tahun
dari domba atau taniyah berusia setahun penuh dari yang lainnya. Yang pertama A. Asani dari unta adalah yang telah sempurna berusia 5 tahun. B. Asani dari sapi adalah yang telah sempurna berusia 2 tahun. Asani itu dari kambing adalah telah sempurna berusia setahun. Al-Jadza adalah telah sempurna berusia 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu binatang kurban itu bebas dari aib atau cacat yang mencegah keabsahannya, yaitu apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Binatang yang digunakan untuk kurban itu ya tidak boleh buta, sebelah yang jelas tampak, atau tidak boleh ada sakit yang jelas, dan tidak boleh ada pincang yang jelas. Kemudian tidak ada yang istilahnya sangat kurus, tidak mempunyai sumsum tulang. Ya. Nah, dari pembahasan bebas dari aib atau cacat ini, ya kita pahami bahwa ada cacatan yang harus ada, bahwasanya ada beberapa cacat hewan yang tidak menghalangi sahnya ibadah kurban, yaitu hewan yang dikebiri atau pecah tanduknya, namun orang yang hendak berkurban dianjurkan untuk mencari hewan yang terbaik. Ya, kita dianjurkan untuk mencari hewan yang terbaik. Ya, atau hewan yang paling utama untuk kurban, memiliki sifat-sifat bagus untuk standar binatang ternak, yaitu sehat, ya, gemuk, dagingnya banyak, dan bentuk fisiknya itu sempurna. Nah, inilah yang dianjurkan di dalam hadis Nabi, dianjurkan untuk mencari hewan-hewan yang terbaik, hewan yang sifatnya bagus, yang sesuai dengan standar binatang. Apalagi ada sehat, gemuk, dagingnya banyak, bentuk fisiknya itu sempurna. Dan hal yang serupa atau yang lebih dari yang disebutkan di atas dimasukkan ke dalam aib-aib cacat ini, sehingga tidak sah berkurban dengannya, seperti buta kedua matanya, kedua tangan dan kakinya putus ataupun lumpuh. Yang keempat, hewan kurban tersebut memiliki orang yang berkurban atau diperbolehkan, diizinkan baginya untuk berkurban dengannya. Tidak sah berkurban dengan hewan hasil merampok atau dan mencuri, atau hewan tersebut milik dua orang yang berserikat, kecuali dengan izin teman serikatnya tersebut. Nah, artinya ada dua orang yang memiliki, contohnya adik sama kakak umpamanya, itu memiliki satu ekor sapi. Ya, satu ekor sapi tersebut, kalau yang si adik yang ingin berkurban itu harus izin pula kepada kakaknya, atau si kakak yang ingin berkurban harus izin pula ke adiknya. Nah, begitu juga antara teman, yang si A dengan si B. Kalau si A, kalau ada satu ekor sapi milik berdua, si A si B, yang ketika si A ingin berkurban harus minta izin dulu kepada si B. Nah, begitu juga sebaliknya. Seandainya si B ingin berkurban dengan sapinya, ini harus izin pula kepada si A. Nah, ini yang dimaksud. Yang kemudian yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain. Tidak sah berkurban dengan hewan gadai atau hewan warisan sebelum warisannya dibagi. Ya, harus jelas dulu kepemilikan hewan kurban tersebut. Yang keenam, penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurbannya tidak sah, harus sesuai waktu. Contohnya di sini, kalau yang namanya kurban itu tidak boleh
dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Ya, harus dilakukan sesudah sholat Idul Adha sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian hewan kurban yang utama dan yang dimakruhkan. Yang paling utama dari hewan kurban menurut jenisnya adalah unta, lalu sapi. Jika penyembelihannya dengan sempurna, kemudian domba, kemudian kambing biasa. Yang paling utama menurut sifatnya adalah hewan yang memenuhi sifat-sifat sempurna dan bagus dalam binatang ternak. Hal ini sudah dikenal oleh ahli yang berpengalaman dalam bidang ini, di antaranya gemuk, dagingnya banyak, bentuk fisiknya sempurna, bentuknya bagus, harganya mahal. Ya, contoh sumbangan Presiden Joko Widodo yang viral itu di media sosial, itu kan sudah gemuk, dagingnya banyak, bentuk fisiknya sempurna, bentuknya bagus, harganya mahal lagi. Ya. Itu kalau mampu itu diusahakan yang seperti ini. Ini kriterianya. Ya. Sedangkan yang dimakruhkan dari hewan kurban adalah yang pertama, telinga dan ekornya putus atau telinganya sobek, memanjang atau melebar. Ya, pantat dan ambing susunya putus atau sebagian dari keduanya, seperti misalnya puting susunya terputus. Ketiga, gila. 4, kehilangan gigi atau ompong. Yang kelima, tidak bertanduk dan tanduknya patah. Ahli fikih rahimahullah juga telah memakruhkannya. Ini makruh ya. Hewan yang hilang dari separuh telinga atau tanduknya. Al-muqabalah, putus ujung telinganya. Al-mudabirah, putus dari bagian belakang telinga. Asyarqa, telinganya sobek oleh besi pembuat tanda pada binatang. Al-gharqa, sobek telinganya. Al-bahqa, sebelah matanya tidak melihat. Al-batra, yang tidak memiliki ekor. Al-musyayya'ah, yang lemah. Dan al-musfarah, para ulama berselisih tentang makna al-musfarah. Ada yang menyatakan bahwa ia adalah hewan yang terputus seluruh telinganya, dan ada yang mengatakan bahwa ia adalah kambing yang kurus. Waktu penyembelihan hewan kurban dan akikah. Hadis yang diriwayatkan itu dari Jundab bin Sufyan. Dia berkata, saya qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ikut salat Idul Adha itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma qada salatahu, setelah beliau selesai salat bersama orang-orang binnas, nazara ila ghanam, beliau itu melihat ada seekor kambing, qad dzubihat, yang telah disembelih. Lantas beliau itu bersabda, faqala, lantas beliau bersabda, man dzabaha, barang siapa yang menyembelih qabla shalah, sebelum salat, ya, hendaklah faliyatbah, hendaklah ia mengulang sembelihannya, ya, lagi syatan makanaha, ya, dan dengan kambing penggantinya, ya, hendaklah ia mengulang menyembelih kambing yang sebagai penggantinya. Dan barang siapa waman, dan barang siapa lam yakun dzabaha, barang siapa yang belum menyembelih, faliyatbah alas millah, hendaklah menyembelih dengan nama Allah. Bapak ulangi lagi, hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan. Dia berkata, saya pernah ikut sholat
Idul Adha itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, falamma qada, ya, setelah selesai sholat bersama bersama orang-orang, beliau itu melihat ada ada seekor kambing yang telah disembelih. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah ia mengulang menyembelih lagi sebagai kambing penggantinya. Ya, barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan nama Allah. Sahih Muslim, hadis 3622. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan itu dari Samurah ibnu Jundab, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala kullum, ya, setiap anak gulam, setiap anak, rahinah, itu tergadai, biaqiqatihi, tergadai dengan akikahnya, tusbahu anhu, ya, disembelihkan untuknya, ya, pada hari ketujuh, yauma sabi'i, pada hari ketujuh, ya, wayuh laku, dan dicukur rambutnya, wayusamma, dan diberi nama. Nah, Bapak ulangi lagi, hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, setiap anak itu tergadaikan oleh akikahnya, ya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, nah, dicukur rambutnya dan diberi nama. Sunan Abi Daud, hadis 2455. Ya, selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, akikah itu adalah menyembelih itu pada hari ke-7, bukan menyembelih pada hari ke-14, dan bukan pula menyembelih pada hari ke-21. Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Ya, waktu akikah itu pada hari ke-7, berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundab. Ya, berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundab, yaitu pada hari ke-7, yauma sabi'i, pada hari ke-7. Para ulama berpendapat dan sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama adalah hari ke-7 dari kelahirannya. Namun mereka berselisih pendapat tentang bolehnya melaksanakan akikah sebelum hari ke-7 atau sesudahnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata dalam kitabnya Fathul Bari, sabda Rasulullah pada perkataan pada hari ke-7 kelahirannya, ini sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa waktu akikah itu adanya pada hari ke-7, dan orang yang melaksanakannya sebelum hari ke-7 berarti tidak melaksanakan akikah tepat pada waktunya, bahwasannya syariat akikah akan gugur setelah lewat hari ke-7. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Beliau berkata, kalau bayi itu meninggal sebelum hari ke-7, maka gugurlah sunnah akikah bagi kedua orang tuanya. Sebagian membolehkan melaksanakan sebelum hari ke-7. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud halaman 35. Sebagian lagi berpendapat boleh dilaksanakan setelah hari ke-7. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Hazim dalam kitabnya Al-Muhalla. Sebagian ulama lainnya membatasi waktu pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jika tidak bisa melaksanakan pada hari ke-7, maka boleh pada hari ke-14. Jika tidak, boleh dikerjakan pada hari ke-21. Berdalil dari riwayat At-Tabrani dalam kitab As-Saghir dari Ismail bin Muslim dari Qatadah dari Abdullah bin Buraidah, kurban untuk pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari
ke-21. Ya, penulis berkata, dia Ismail seorang rawi yang lemah karena jeleknya hafalannya. Ya, seperti dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dijelaskan pula tentang kedaifannya, bahkan hadis ini mungkar atau mudraj. Ya. Kita lihat di sini, ya, tidak ada tuntunan itu bagi orang dewasa untuk akikah atas nama dirinya sendiri. Sebagian ulama mengatakan seseorang yang tidak diakikahi pada masa kecilnya, maka boleh melakukan sendiri ketika sudah dewasa. Mungkin mereka berpegang dengan hadis Anas yang berbunyi, Rasulullah mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diangkat sebagai nabi. Dhaif munkar, hadis riwayat Abdul Razak dan Abu Syekh dari Jalan Qatadah dari Anas. Yang perlu kita ketahui, kalau hadis mungkar itu isi hadisnya itu hadis dhaif yang mungkar, hadisnya lemah, dan isi dari hadis itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, hadisnya dhaif, kemudian isi dari hadisnya itu juga bertentangan itu dengan hadis yang sahih. Ya. Itu hadis dhaif munkar. Ya, sebenarnya mereka tidak punya hujjah sama sekali karena hadisnya dhaif dan juga munkar. Ya. Kita lihat bayi, nama umurnya asabi mumayyiz, artinya al-ghulam, anak-anak. Di sini remaja, kemudian pemuda, kemudian akal dewasa, itu asyikh, itu tua. Ya, ini kriteria umur. Ya, bisa dilihat di sini. Jumlah hewan kurban dan akikah. Hadis yang diriwayatkan dari Anas itu berkata, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkurban, ya, 2 bikabsyaini, 2 ekor domba, amlahaini, ya, 2 ekor domba putih, akranai ini yang bertanduk. 2 domba yang berwarna putih yang bertanduk. Nah, qala, ya, Anas kemudian melanjutkan berkata, yadbahu huma, saya melihat beliau itu menyembelih keduanya, biyadi wa ra'aituhu, nah, keduanya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca basmalah, wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wasam ma wa kabbar. Ya, beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca basmalah dan takbir, dengan menginjakkan kaki di pangkal leher domba itu. Ya, menginjakkan kaki, qadam ini kaki, ya, menginjakkan kaki itu di leher kedua domba itu, sifahihima. Menginjakkan tahu, ya, menginjakkan kaki di pangkal leher, di pangkal leher kedua domba itu. Nah, Bapak ulangi lagi terjemahannya. Dari Anas, dia berkata Rasulullah itu pernah berkurban itu 2 ekor domba putih yang bertanduk. Ya, Anas kemudian melanjutkan, dan saya melihat saya melihat beliau itu menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca basmalah dan bertakbir dengan menginjak kaki di pangkal leher domba
itu. Nah, dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis di atas, namun dia menyebutkan dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya, itu hadis yang diriwayatkan itu dari Jabir. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah qala, itu berkata, kami pernah menyembelih naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menyembelih kurban itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, ya. Di tahun perjanjian Hudaybiyah, untuk kurban seekor unta al-badanata an sab'atin, untuk kurban seekor unta, wal baqarah seekor sapi, an sab'atin. Nah, kami di sini berserikat 7 orang. Artinya yang punyanya itu adalah 7 orang. Ya, 7 orang anggota yang menggabungkan diri. Kemudian dilanjutkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aqah anil Hasan wal Husain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih akikah, mengakikahkan Al Hasan dan Husain, satu domba, masing-masingnya satu domba. Kalau kita lihat Hasan dan Husain kan laki-laki keduanya. Hasan laki-laki, Husain itu laki-laki. Untuk Hasan satu domba, ya, kemudian untuk Husain itu ya satu domba. Kapsyan satu domba, itu satu domba. Ya, satu domba. Ya. Kemudian Abi Daud hadis 2458. Ya. Kemudian hadis selanjutnya itu dari Aisyah akbaratuha anna, bahwasanya mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum, memerintahkan itu mereka, anil gulam syatani, memerintahkan mereka bahwasanya akikah itu bagi anak-anak laki-laki itu disembelih syatani, 2 ekor kambing. Untuk gulam anak laki-laki 2 ekor kambing. Mukafiatani wa anil jariyah syatan, dan bagi anak perempuan itu disembelihkan 1 ekor. Nah, artinya dalam hadis ini kalau akikah untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing, berbeda dengan akikah anak perempuan. Kalau anak perempuan itu 1 ekor kambing. Berserikat dalam kurban. Ya. Dari Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Ya. Kalau kita lihat judulnya itu dalam berkurban itu menyumbang, punya anggota, umpamanya 1 sapi itu ada 3 orang yang menyumbang, punya 3 orang, atau 1 sapi itu punya 5 orang. Nah, ini contohnya. Ini yang maksud berserikat dalam kurban. Ya, dari Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyam, seekor kambing itu tidak bisa untuk 2 orang atau lebih yang keduanya membeli dan menyembelih kurban tersebut, karena hal itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana tidak bolehnya berserikat lebih dari 7 orang dalam 1 unta atau 1 sapi, karena ibadah itu tauqifiyah, semata bersandar kepada wahyu.
Yang benar dan boleh hanyalah berserikat 7 orang atau kurang dari itu dalam satu unta atau satu sapi. Hukum ini berlaku tidak ada permasalahan pahalanya, karena tidak ada batasan jumlah berserikat dalam pahalanya, karena keutamaan Allah itu sangat luas sekali. Di sini wajib diingatkan akan kesalahan yang dianggap remeh oleh sebagian orang yang memiliki tanggung jawab melaksanakan wasiat, di mana ia mengumpulkan wasiat-wasiat lebih dari satu kerabatnya dalam satu kurban untuk semua. Ini tidak dibolehkan. Nah, namun jika yang berwasiat adalah seorang yang berwasiat dengan beberapa kurban, lalu ia kumpulkan dalam satu kurban, maka hal itu tidak mengapa, insya Allah. Bagaimana jika bersedekah dengan nilai kurban atau akikah? Penyembelihan kurban termasuk salah satu syiar agama Islam yang jelas. Oleh karena itu, menyembelih lebih utama dari bersedekah senilainya dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan kurban adalah amalan Rasulullah SAW. Nah, dan paham nih kan? Dan sahabat beliau dan orang-orang setelah mereka dari para salaf umat ini. Yang kedua, penyembelihan termasuk syiar agama Allah. Seandainya manusia berpaling darinya kepada sedekah senilai kurban tersebut, tentulah syiar penyembelihan kurban ini akan hilang. Kemudian yang ketiga, penyembelihan kurban adalah ibadah yang tampak, sedangkan sedekah dengan senilainya yang maksudkan dalam ibadah yang tidak tampak. Yang keempat, seandainya bersedekah senilainya sama dengan nilai penyembelihan kurban atau lebih baik, tentulah Nabi SAW telah menjelaskannya dengan ucapan atau perbuatan. Karena beliau tidak pernah meninggalkan satu kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan, dan tidak pula suatu kejelekan pun melainkan beliau telah memperingatkan darinya. Yang kelima, sudah dimaklumi bahwa sedekah dengan nilai kurban tersebut lebih mudah dan lebih gampang dari menyembelihnya, karena adanya kesulitan yang telah diketahui oleh orang yang menemani penyembelihan dan mendahulinya pada banyak keadaan. Seandainya bersedekah dengan harga kurban tersebut lebih utama atau sama, pasti Rasulullah menjelaskan, sebab beliau adalah orang yang sangat menyayangi umatnya dan sangat pengasih terhadap mereka. Beliau adalah orang yang selalu memilih perkara yang paling mudah dan ringan untuk umatnya. Dengan demikian diketahui secara pasti bahwa penyembelihan adalah utama. Wallahu a'lam. Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu mengatakan, al-udhiyah kurban, akikah dan al-hajju lebih utama dari sedekah senilainya. Ya, artinya lebih utama. Apa yang lebih utama di sini? Ya, udhiyah, akikah dan al-hajju lebih utama itu dari sedekah senilainya. Jika ia memiliki harta untuk bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah ia berkurban. Nah, karena makna kurban itu kan kita pahami dekat, maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan memakan dari sebagian kurbannya itu lebih utama dari sedekah, dan al-hajju di Mekah lebih baik dari bersedekah senilainya. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu mengatakan, penyembelihan di tempatnya lebih utama dari sedekah dengan senilainya. Beliau melanjutkan perkataannya, oleh karenanya seandainya ia bersedekah dengan nilai yang berlipat ganda sebagai ganti sembelihan haji tamattu, dam al-mut'ah dan sembelihan haji qiran dan al-qiran, maka ia tidak dapat menggantikannya. Demikian juga kurban. Akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Berdasarkan hadis dari Aisyah dan Amir bin Syu'aib, setelah menyebutkan 2 hadis di atas yang telah kita bahas sebelumnya, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, semua hadis yang semakna dengan ini menjadi hujjah bagi jumhur ulama.
dalam membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam masalah akikah. Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam mengomentari hadis Aisyah tersebut di atas dengan perkataannya. Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah kambing yang disembelih untuk bayi perempuan ialah setengah dari bayi laki-laki. Allama As-Siddiq Hasan Khan radhiyallahu anhu dalam kitabnya Raudatun Nadiyah berkata, telah menjadi ijma ulama bahwa akikah untuk bayi perempuan adalah 1 kambing. Penulis berkata, ketetapan ini bayi laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing, tidak diragukan lagi kebenarannya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, sebagian ulama berpendapat boleh mengakikahi bayi laki-laki dengan 1 kambing yang dinukil dari perkataan Abdullah bin Umar, Urwah bin Zubair, Imam Malik, dan lain-lain. Mereka semua berdalil dengan hadis Ibnu Abbas di atas. Akan tetapi, Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata dalam kitabnya Fathul Bari, meskipun hadis riwayat Ibnu Abbas itu thabit, sahih, tidaklah menafikan hadis mutawatir yang menentukan 2 kambing untuk bayi laki-laki. Maksud hadis itu hanyalah untuk menunjukkan bolehnya mengakikahi bayi laki-laki dengan 1 kambing. Nah, ini bisa dipahami kalau ada boleh mengakikahi anak laki-laki dengan 1 kambing. Tapi lebih ditekankan kalau menurut hadis mutawatir itu adalah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Sunnah ini hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu melaksanakan akikah dengan 2 kambing. Nah, tapi penekanannya di sini, kalau tidak mampu mengakikahkan anak laki-laki dengan 2 kambing, itu tidak apa-apa, 1 kambing saja. Ananda, anak Yayan, kalau ada ditanya, ya silakan jawabnya. Sebagaimana yang disampaikan yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang terdapat pada hadis Nabi. Ya. Akikah dengan 2 kambing, jika dia mampu, maka sunnah yang sahih adalah laki-laki dengan 2 kambing. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.